Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Teteh. Saya melihat di TV ada wanita yang berjenggot lebat, sehingga saya berpikir bagaimana wudunya. Apakah seluruh jenggotnya harus dibasuh seperti itu atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana wanita berjenggot kalau berwudu gitu ya Bu ya? Saya ingat dulu gitu Bu, waktu saya pesantren dulu ngaji, ini pernah diterangkan oleh guru saya. Waktu itu sedang mengaji kitab fikih, guru saya menerangkan bagaimana hukumnya berwudu bagi orang yang berjenggot. Terus saya tuh berpikir, masa ada gitu ya, ada wanita berjenggot gitu. Menurut saya terkadang fikih itu kan suka, bukan aneh gitu ya, memang panjang begitu. Ternyata ketika sudah ada, kan waktu saya pesantren itu kan belum ada HP gitu kan ya. Nah setelah udah ada HP, kemudian saya searching itu di YouTube wanita berjenggot. Ternyata benar Bu, ada wanita berjenggot kayak gitu. Seperti guru saya itu pernah menerangkan ini juga tuh, saya keingetan. Gimana kalau misalkan bapaknya manusia kemudian berhubungan dengan seekor sapi gitu. Maka anaknya itu, misalkan anaknya itu apakah sah dipakai kurban atau tidak? Terus saya berpikir kok ini fikih itu aneh-aneh kata saya gitu ya. Ternyata kalau udah ada HP, saya lihat gitu di HP, oh ternyata ya Allah, ternyata ulama udah berpikir ratusan tahun ke belakang begitu. Ya memang di dalam kenyataan kehidupan ada gitu ya, Masya Allah gitu. Nah saya juga pernah lihat Bu, sama kayak Ibu pernah lihat waktu itu di TV, ada wanita yang berjenggot bahkan lebat sekali melebihi laki-laki begitu. Maka itu hukumnya bagaimana? Saya keterangan ini saya ambil referensinya dari kitab Fathul Qorib ya Bu ya. Sebetulnya ada dari kitab-kitab lain juga, dari Fathul Muin juga ada pembahasan ini. Cuma saya membaca referensinya di dalam Fathul Qorib. Saya sedikit ulas ya. Di sini ada wasanil ghuslul wajhi. Kedua, fardu wudu itu adalah mencuci muka kita. Di dalam keterangan di sini dikatakan wa idza kana 'alal wajhi, jika ada di dalam wajah kita sya'run khafifun, rambut yang tipis. Masa di muka disebut rambut, bukan rambut berarti ya. Kalau sya'run itu artinya rambut. Jadi kita bahasakan bukan rambut tetapi mungkin bulu-bulu yang ada di muka kita. Misalkan yang tipis-tipis kan di muka ada halis. Terus kan di sini-sini kalau kita perhatikan ada sedikit bulu-bulu kan ya Bu ya di muka kita. Aukasipun ataupun bulunya itu yang lebat. Wajaba, maka itu hukumnya wajib isolul ma'i, mengalirkan air ilaihi ke bulu-bulu tersebut yang ada di muka kita, alati tahtahu, ataupun yang ada di sebawah muka, yaitu berarti di bawah dagu. Maka itu hukumnya wajib bagi siapa? Ini kewajibannya itu adalah bagi lelaki. Wa amalihiyatur rajuli, untuk bagi laki-laki dan juga perempuan. Maaf. Kemudian wa amalihiyatur rajulil kasifatu, bagaimana kalau misalkan lelaki yang mempunyai janggut? Janggutnya itu adalah janggut yang lebat. Bagaimana kita mengetahui cirinya janggut yang lebat itu? Bi alam yara al mukhatab, sekira-kira orang yang kita diajak bicaranya itu apa di sini? Basyarataha, tidak bisa melihat kulit kita. Jadi lelaki yang berjanggut, misalkan ada lelaki yang berjanggut, janggut di sini ya, berjanggut, kemudian bergodeg gitu ya, bergodeg ataupun berkumis. Nah, begitu. Kemudian orang lain melihat lelaki tersebut di itunya tuh, di godegnya, di kumisnya enggak terlihat itu kulitnya teh. Jadi kulitnya enggak terlihat karena tertutupi oleh janggut, oleh godeg, oleh kumis tersebut. Maka berarti dikatakan bahwa itu adalah bulu-bulu yang lebat yang ada di lelaki.
Maka kalau begitu bagaimana hukumnya? Fayakfi, maka cukup bagi lelaki tersebut ghuslu dhahiriha, hanya mencuci yang zahirnya saja, hanya mencuci yang jelas nampak terlihat saja. Jadi artinya bagi lelaki yang lebat tidak perlu sampai mengalir begitu ke dalam seluruh kulitnya, tetapi hanya disunahkan saja menyuai oleh tangannya gitu. Jadi disuai-suai biar ada alir air yang sedikit mengalir gitu. Jadi untuk laki-laki hanya kewajibannya hanya zahirnya saja, tetapi disunahkan menyuai-nyuai oleh tangannya, disuai-suai begini, begitu ya. Begitu katanya Bu. Apalagi di sini? Kecuali kalau misalkan janggutnya itu tipis. Nah, kalau janggutnya tipis, kumisnya tipis gitu ya, godegnya tipis, artinya yang tipis berarti yang masih terlihat kulit-kulitnya oleh orang lain, terlihat masih ada ruam-ruam kulit-kulitnya, maka itu dikatakan tipis. Maka kalau begitu bagi laki-laki tersebut wajib dialiri sampai ke kulitnya, begitu ya, harus wurudul ma'i, airnya harus mengalir. Nah, yang ibu tanyakan bagaimana kalau misalkan perempuan? Nah, kalau perempuan ada Bu di dalam kitabnya juga. Di sini wa bi khilafi lihyati imra'atin, berbeda kalau misalkan seorang wanita yang mempunyai janggut, wa khunsa ataupun khunsa. Khunsa itu adalah wandu. Wandu itu adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin dua. Masya Allah gitu ya. Jadi Allah menciptakan orang tersebut mempunyai alat kelamin perempuan dan mempunyai alat kelamin laki-laki. Maka itu dikatakan khunsa atau dikatakan wandu. Maka bagi seorang wanita ataupun wandu yang mempunyai kumis ataupun janggut ataupun godeg begitu ya, maka fayajibu isolul ma'i, maka wajib harus dialiri airnya sampai terkena libasyariti hama, sampai kena ke kulit-kulitnya. Walau kasufan, walaupun si janggutnya itu, kumisnya itu tebal sekali. Begitu. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si. Begitu juga kalau misalkan orang tersebut melakukan mandi besar, sama harus sampai ke seluruh air, ke seluruh badannya. Karena saya juga pernah melihat ya di HP gitu, Gusti Allah nu agung. Jadi ada seorang wanita, ada juga seorang laki-laki, baik ini wanita, baik ini laki-laki, karena saya pernah benar melihat loh Bu di HP. Ada laki-laki dan juga ada wanita. Itu terus saya biji rambut Bu. Di sini nanti di pipinya panjang gitu, terus saya kayak di rambut gitu, jadi ada rambutnya terus saya memanjang gitu di badannya, udah di apa, karena susah juga kan ya kalau misalkan dikuliti seperti kayak lemes kayak gini kan susah gitu ya, jadi ditek-tek gitu, tutup gitu, ada kayak apa seluruh badannya gitu. Gusti Allah nu agung. Kalau di dalam fikih dikatakan di dalam fikih ternyata memang benar Bu, kenyataannya ada orang yang seperti itu. Bagaimana itu hukumnya kalau misalkan mandi besar, nyawayahna itu mah harus isolul ma'i, harus wurudul ma'i, artinya harus mengalir air sampai terasa kena ke kulit orang tersebut, baik dia melakukan wudhu ataupun dia melakukan mandi besar. Kenapa diwajibkan seperti itu? Karena memang sangat jarang sekali ada orang yang seperti itu. Tetapi ada, ya, tetapi ada. Dan saya juga pernah melihat gitu, seperti itu. Jadi di dalam fikih, walau kasufan, walaupun lebat sekali, maka fayajibu, ini hukumnya wajib isolul ma'i, mengaliri airnya ke kulitnya. Wa ma tahta dzaqani, dan juga di dalam wudu kan wajib dan juga sampai ke bawah dagunya. Misalkan godegnya sampai ke sini gitu ya, jenggotnya. Ini tetap wajib ke basuh begitu. Karena harus ingat ya Bu, di dalam wudu itu batasan muka tuh bukan ini Bu, Kade. Jadi mengalir air teh sampai gini aja nyurulung di sini bukan. Wajib basah sampai bawah dagu Bu. Bawah dagu ini juga wajib dialiri.
kecuali kalau di dalam sholat. Kalau di dalam sholat bagi perempuan ini mah nggak boleh kelihatan, harus tertutup begini, ininya nggak boleh kelihatan, harus tertutup. Nah kalau di dalam wudhu mah terbalik, ini teh harus basuhan. Lamun teu kabasuhan bisa mengakibatkan tidak sah wudhunya, gitu ya Bu ya. Seperti itu keterangan ini saya ambil di dalam kitab Fathul Qarib. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.